karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu jauh lebih baik daripada kamu. Untuk orang tua yang misal mengajarkan anaknya untuk memandang rendah orang lain karena dari suku yang berbeda atau dari keturunan berbeda, ini memang termasuk mengajarkan ajaran yang salah ya Ustaz. Tidak usah kita sibuk menilai orang lain. Kita sibuk dengan perbuatan kita sendiri karena kita pasti akan ke sana semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baik, alhamdulillah, sekarang adalah podcast perdananya kita. Insyaallah untuk kali perdana ini akan dinarasumberi oleh Al-Ustadz Abdul Ghafur Tamarwud. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kesibukan apa Ustadz? Ya, kita sebagai seorang dai jadi kesibukannya mengajar dan berdakwah. Insyaallah. Berarti ngajar di sekolah juga ya? Ya, ngajar di sekolahnya. Sekolah SMA. Ya. Masya Allah. Insya Allah, jadi di setiap pembahasan kita perlu kita perhatikan baik-baik karena di dalam pembahasannya itu akan banyak poin-poin yang insya Allah akan menjadi manfaat untuk bisa kita ambil sebagai pelajaran. Begini Ustadz, terkait dengan polemik rasisme di masa jahiliyah, apakah rasisme ini di masa jahiliyah itu memang betul-betul ada Ustadz? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi ini adalah satu tema yang sangat baik, satu tema yang akan menyadarkan kita tentang bagaimana Islam datang itu untuk menghilangkan berbagai macam narasi-narasi yang menyimpang di kehidupan sosial manusia pada saat di masa jahiliyah. Jadi rasisme itu adalah saling membangga-banggakan tentang kesukuan, ya, mengatakan bahwa suku inilah yang paling mulia. Misalkan katakanlah sebelum datang Islam itu suku Quraisy itu adalah satu suku yang memang dibanggakan, atau suku Aus itu adalah suku yang memang dibanggakan, atau suku Khazraj itu adalah suku yang dibanggakan, atau misalkan Bani Hasim, Bani Umayyah dan seterusnya, itu saling membangga-banggakan. Kenapa mereka saling membangga-banggakan? Karena yang pertama, mereka beranggapan bahwasanya status sosial dalam kehidupan masyarakat jahiliyah itu, mereka beranggapan bahwa mereka kalau misalkan punya status sosial tinggi, maka mereka lah yang tinggi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan. Lalu kemudian Al-Qur'an ini menjadi dustur, adalah sebagai undang-undang kehidupan manusia dan mengatur bagaimana manusia itu hidup sebagaimana mestinya dan menghilangkan berbagai macam rasisme di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang masih membangga-banggakan sukunya, maka itu bukanlah orang yang beriman, bahkan dia kembali kepada di masa zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qaumun min qaumin asa ay yakuna khairan minhum. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ya suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu jauh lebih baik daripada kamu. Jadi sebenarnya Islam itu datang untuk menghilangkan rasisme yang seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan status sosial ketika Islam datang. Jadi Islam datang menghilangkan berbagai macam rasisme, menghilangkan berbagai macam perbedaan itu. Orang menjadi mulia itu bukan karena status sosial, tetapi orang menjadi mulia itu karena ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada orang yang masih membangga-banggakan kesukuannya, ya, membangga-banggakan rasnya, maka itu sebenarnya kembali kepada di zaman jahiliyah. Kalau di zaman modern tidak ada lagi, kecuali orang bodoh, orang awam, orang yang tidak paham tentang agama, sehingga mereka membangga-banggakan sukunya seperti itu. Berarti tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang berada di masa sekarang terus membanggakan sukunya itu termasuk orang yang meneruskan kebiasaan jahiliyah. Ini poin yang penting ini. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwasannya dialah yang paling mulia, sebenarnya yang paling mulia itu bukan karena status sosialnya,
dulu itu ada perbudakan karena status sosialnya, tapi sebelum datang Islam, di masa sebelum datang utusan Nabi, tapi setelah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu dihilangkan. Yang membedakan kita di antara kita itu adalah ketakwaan. Makanya ada seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dihina, misalkan pahanya, betisnya, kan ini sahabat ini betisnya kecil, tapi karena mereka mengolok-olok ini sahabat, mengatakan sahabat hanya penghinaan yang sederhana, tetapi ini membuat Nabi SAW marah. Dan Nabi mengatakan, kalau ditimbang ini sahabatku betisnya, maka betisnya lebih berat daripada gunung Uhud. Itu menunjukkan bahwa bukan status sosial, tetapi bagaimana hubungannya sahabat ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mulia itu di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Jadi bukan menjadi status sosial. Kalau di masa sekarang masih ada orang yang beranggapan dia lebih tinggi, maka sebenarnya kita bisa lihat mungkin apa sih apa yang dia makan sebenarnya. Apakah dia tinggal saja lalu kemudian banyak, artinya tidak juga. Kita sama-sama akan berdiri sama tinggi. Jadi tidak ada yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat dari perbedaan status kita, gelar kita, harta kita, kekayaan kita, atau wajah kita, tidak. Tapi Allah melihat dari qulubikum wa amalikum. Ada dua hal. Allah melihat dari hati kita. Kalau hati kita jernih, maka kita akan mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena hati kita tidak dikotori. Bahaya kalau orang mengotori hatinya, beranggapan bahwa dia paling mulia, padahal tidak, malas beribadah kepada Allah, malas melakukan ketaatan kepada Allah, maka bukan orang yang mulia itu. Apalagi kalau menghina ras, misalkan rasisme, fanatik terhadap kesukuan, itu dalam Islam itu mungkin dia kembali kepada zaman jahiliyah. Jadi Allah itu menilai adalah amal kita dan hati kita. Kalau kita lihat yang sombong dengan kesukuan kan bukan hanya suku saja, tapi kalau mau dilihat dari segi keimanan, apalagi kalau misal sama-sama beriman, sama-sama beragama Islam, mungkin lebih wajib lagi untuk tidak boleh saling menghina, karena ini bisa masuk dalam kategori melanggar perintah Allah ya. Kalau misalkan penghinaan, ini kan sebenarnya bukan hanya melanggar perintah Allah, tetapi kalau misalkan masuk pada hukum kita Indonesia, kan rasisme itu adalah salah satu, ketika ada orang yang rasis, itu juga bisa dipidanai. Kalau ada orang yang punya pandangan yang seperti ini, maka orang yang seperti ini sebenarnya sakit orang sakit jiwa mungkin ya, orang sakit jiwa karena dia urus kehidupan orang, sibuk untuk menilai orang lain. Padahal tidak usah kita sibuk menilai orang lain. Kita sibuk dengan perbuatan kita sendiri, karena kita pasti akan ke sana semua. Apa sih sebenarnya hidup kita sih? Kita kan hidupnya tidak lama. Usia kita hanya 63 tahun atau sampai 70 tahun. Setelah itu kita akan kembali wafat. Apa yang kita mau banggakan daripada apa yang kita miliki? Pakaian itu semua dari Allah, harta semua dari Allah. Jasad kita itu pasti akan hancur dimakan tanah. Jadi tidak bisa kita membanggakan apa yang ada pada diri kita, karena semuanya akan usai. Berarti untuk orang tua yang misal mengajarkan anaknya untuk memandang rendah orang lain karena dari suku yang berbeda atau dari keturunan berbeda, ini memang termasuk mengajarkan ajaran yang salah ya Ustaz. Ya tentu ini termasuk ya penyimpangan yang nanti akan ditularkan ke generasi berikutnya. Nah, ini adalah penyimpangan yang tidak boleh. Bahkan hukumnya haram ketika kita menghina satu kaum dengan kaum yang lain dan beranggapan bahwa kita lebih mulia. Sebenarnya hal inilah kemudian memicu antara sesama muslim itu saling pertengkaran. Padahal ya muslim satu dengan muslim yang lain adalah ibarat satu tubuh ya, saling menopang. Itulah makanya Islam itu datang itu untuk menyatukan semua berbagai macam suku, berbagai macam ras pada saat itu, kaum pada saat itu. Jadi antara kaum Muhajirin dan Ansar itu disatukan dengan akidah, yaitu Islam. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang kemudian juga masih
memberikan tuntunan yang salah, maka ini kalau anak yang berpendidikan, punya pengetahuan yang luas, dia mestinya harus mengingatkan orang tuanya, tidak boleh seperti itu. Kalau orang punya agama yang bagus, orang memahami agama yang benar, dia tidak akan mungkin menilainya dari situ. Karena orang yang punya agama, pemahaman yang bagus itu adalah dia menilai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menilai berdasarkan hawa nafsunya. Karena ketika dia menilai dengan berdasarkan hawa nafsunya, maka ini adalah penyimpangan yang seharusnya tidak boleh dibiarkan. Harus diberikan nasihat supaya orang tuanya paham. Karena yang membedakan kita hanya ketakwaannya, ya, bukan dari status sosial. Seberapapun harta yang kita miliki juga, suatu saat harta itu akan menjadi musibah juga bagi kita. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya, yang bisa kita banggakan di hadapan Allah adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun kita menjadi orang yang bertakwa, kita juga tidak boleh mengatakan bahwasanya la tuzakku anfusahum, kamilah yang paling suci, kamilah yang paling bersih. Tidak. Seperti itu bukan orang bertakwa itu. Orang bertakwa itu adalah orang yang sifatnya tenang, sifatnya sabar, sifatnya tidak menghina orang lain, karena dia memahami bahwasannya Allah itu mengetahui siapa hamba-hambanya yang paling mulia. Kalau orang paham agama seperti itu, tapi kalau orang yang jahil, orang yang masih punya pemahaman rasisme, ya, kemudian beranggapan bahwa sukunya yang paling mulia, ini adalah keliru dan penyimpangan. Nah, sebaiknya orang seperti ini perlu diberikan nasihat, diberikan pemahaman agama supaya kembali kepada fitrah, kembali kepada sumbernya Al-Quran, kembali kepada Islam, supaya dia semakin dekat dengan Allah. Kalau misalkan dia beranggapan bahwasanya sukunya yang paling mulia, itu Allah tidak akan memandang semua itu, tidak ada manfaatnya itu. Jadi menurut saya, kalau misalkan ada orang yang seperti itu, sebaiknya tinggalkan dan perlu dinasihati. Kalau kita flashback ke masa sebelum jahiliyah, misal Fir'aun, Namrud, mereka kan termasuk yang sombong dengan kedudukannya, termasuk yang sombong dengan kekuasaannya. Dan tentu kalau kita lihat dengan kesombongannya mereka, itu justru diazab sama Allah. Apakah orang-orang yang sombong ini juga akan mendapatkan azab, atau mungkin di dunia mereka belum mendapatkan azab tapi ada siksaannya menanti? Di masa jahiliyah, Fir'aun, Namrud, ketika Nabi Musa alaihi salam berhadapan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadapan dengan Fir'aun, lalu kemudian Fir'aun itu dia memiliki salah satu penyokong, ya, kepemerintahannya masa itu, yaitu Qarun. Qarun itu dia beranggapan dia paling mulia, dia beranggapan bahwa dia yang paling bagus. Kenapa? Karena Qarun pada saat itu memang dia disebut sebagai menteri keuangannya Fir'aun, dan dia itu yang menyokong kepemerintahan sebagai suplai dana terbesar untuk kemajuan Mesir pada saat itu. Jadi kalau misalkan orang masih sampai sekarang masih membangga-banggakan dirinya, maka kemungkinan yang pertama adalah orang jahil atau orang bodoh. Yang kedua adalah orang yang berpenyakit hati. Kalau orang yang berpenyakit hati, maka orang seperti ini susah untuk dinasihati, susah untuk mendapatkan petunjuk. Kenapa? Susah untuk mendapatkan petunjuk karena itu adalah bagian daripada azab yang Allah berikan kepada mereka, sehingga dia tidak tampak kebaikan, yang ada adalah keburukan. Jadi sehebat apapun ketika kita beriman kepada Allah, melakukan ketaatan, dia menilai kita dengan pandangan, dengan pemikiran yang salah. Kenapa? Karena sudah ada mindset bahwa ini orang ini tidak bagus. Kenapa? Orang yang sombong itu, kebanyakan orang-orang yang seperti ini diazab oleh Allah. Misalkan Musa alaihi salam mendakwai Fir'aun, tapi Fir'aun menolak untuk menerima kebenaran. Padahal ini kebenaran dari sumbernya dari Allah, sehingga Allah hancurkan, Allah tenggelamkan. Lalu kemudian Musa juga datang menasihati Qarun, wahai Qarun, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua nikmat, semua status sosial yang engkau dapatkan ini semua datang dari Allah. Tapi karena dia Qarun ini sombong, akhirnya apa yang terjadi? Maka Musa mengatakan, kalau memang status sosial harta yang engkau dapatkan itu dari hasilmu, bagaimana kalau kita sumpah mubahalah? Akhirnya terjadilah sumpah mubahalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, tenang, jangan takut. Saya sudah perintahkan langit dan bumi ini taat dan tunduk kepadamu. Maka Musa alaihissalam ketika berdoa, maka pada saat itu ya Qarun dan seluruh harta-hartanya itu langsung tenggelam. Jadi orang yang sering membanggakan dirinya, tadi yang pertama adalah penyakit hati, yang kedua adalah azab. Dia tidak sadari kalau sebenarnya ada kotor di dalam hatinya.
ya sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah, dan orang itulah orang yang paling celaka di muka bumi ini. Apalagi ini kan pembahasan yang Masya Allah sangat banyak kemanfaatan yang bisa kita ambil darinya, supaya kita ini tidak menjadi orang yang sombong dengan apa yang kita miliki, entah itu kekuasaan atau kita dari keturunan yang misal ya dianggap baiklah. Kita tidak sombong dengan semua itu. Mungkin Ustaz, terakhir pesan-pesan untuk orang yang masih sombong ini, supaya bagaimana cara supaya tidak sombong, atau misal kalau beragama Islam bertaubat kepada Allah, meminta supaya sifat sombong itu dihilangkan. Silakan pesan-pesannya. Satu nasihat yang paling berharga dalam hidup kita adalah ketika ada orang yang mengingatkan kita untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam, lalu kemudian kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya adalah bagian daripada petunjuk atau hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi itu adalah bagian daripada percikan hidayah. Jadi ketika kita kembali istighfar, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah maafkan dan Allah akan angkat derajat kita. Allah menyebutkan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat kepada Allah dan diiringi dengan amal soleh, dan mereka itu ketika mungkin ada keburukannya, ada perbuatannya di masa lampau, itu nanti insya Allah Allah akan hapus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan gantikan keburukannya dengan kebaikan. Jadi ketika dia sudah pernah melakukan keburukan, tapi Allah menutupi keburukannya dengan kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus bertaubat diiringi keyakinan yang sempurna. Artinya kita meyakini bahwa setiap taubat kita, perbuatan amal ibadah kita ini akan dihisap oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min, fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun." Barang siapa yang beramal soleh dan dia adalah orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat ya perbuatannya, karena dia adalah orang yang beriman. Saya ingin ingatkan untuk diri saya dan kepada kita generasi di masa sekarang ini, ya kita perlu belajar agama lebih banyak lagi, supaya kita tidak menyimpang, tidak mengeluarkan statement mencederai persaudaraan sama muslim, atau minimal kita hindari perkataan yang rasisme, merusak tatanan sosial. Dan ini Islam sangat-sangat menjaga ini, supaya bahwa Islamiyah kita itu saling terjaga. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi siapapun dia, kalau dia mengatakan dirinya Islam, maka dia tidak mungkin akan menyakiti orang lain, dan dia tidak mungkin akan rasisme terhadap siapapun. Kenapa? Karena dia adalah orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi itu tadi sedikit pembahasan kita terkait dengan orang-orang yang sombong dengan kedudukannya. Masya Allah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Insya Allah ini podcast perdananya kita untuk teman-teman para penonton sekalian. Silahkan di-share, di-like, dukung terus videonya kami, dan nantikan podcast-podcast selanjutnya yang insya Allah akan memberikan banyak kemanfaatan untuk teman-teman yang selalu setia untuk menyaksikan video dan podcast kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.